Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Semakin sehat, semakin cerdas. Alhamdulillah. Ucapan adalah doa. Semoga kita semakin sehat, semoga kita semakin cerdas. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini bagaimana kabar tak semuanya, nak? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Baik. Berarti ini kondisinya sudah sangat fit untuk belajar ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu guru minta kesediaan satu orang untuk memimpin doa di depan. Apakah ada siswa yang bersedia memimpin doa hari ini? Alif, bagus. Silakan nak di sini, Ki. Bersiap gerak. Marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Terima kasih Ananda Alif. Silahkan kembali ke tempatnya. Baik anak-anak sekalian, hari ini apakah ada temannya yang tidak hadir? Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fikran. Fikran, kenapa Fikran nak? Fikran sakit. Oke. Siapa lagi? Rafa. Rafa kenapa? Siapa lagi? Masih ada? Fadli. Fadli kenapa ini nak? Sakit. Masih ada? Udah cukup ya? Baik, untuk teman-teman kita yang tidak sempat hadir pada hari ini, mari kita doakan sama-sama. Semoga teman kita yang sedang sakit diberi kesembuhan, lekas sembuh ya. Amin. Nah, anak-anakku, sebelum beraktivitas ya, Ibu Guru akan bersama kalian ya melakukan kegiatan yang namanya teknik stop. Stop itu apa artinya? Stop berarti berhenti ya, berhenti sejenak melakukan aktivitas. Kita akan merilekskan badan dan pikiran kita. Oke, mari kita mulai bersama-sama. Sekarang persiapkan dirinya ya, posisikan badan senyaman mungkin, badan tegak, otot-ototnya dilemaskan. Oke, kedua tangan di atas paha. Sekarang pejamkan kedua matanya. Kemudian bayangkan Ananda berada di tepi pantai, menikmati hembusan angin yang bertiup sepoi-sepoi, semilir angin yang menerpa wajah, badan,
dengarkan deru ombak, lalu tarik nafas dalam-dalam, hembuskan melalui mulutnya secara perlahan. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan lagi. Oke, sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan melalui mulutnya. Oke, sekarang buka matanya semua. Perlahan, apa yang kalian rasakan setelah melakukan teknik stop ini? Nyaman, nyaman ya. Terus apa lagi? Senang. Apa lagi, Nak? Rileks ya. Rileks, badan kita rileks, pikiran kita rileks, berarti semua sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Setuju? Oke, untuk menambah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Bu Guru akan memutarkan video, lalu kita akan bernyanyi bersama-sama. Setelah itu kita lanjut dengan ice breaking, ya. Tetap pada posisi berdiri nanti, kita lanjut ice breaking. Oke, siap ya? Sekarang ambil posisi berdiri, kita akan bernyanyi. Gajah Pancasila, agunan bertumbuh, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila satu negara, rakyat nikmat bersentosa, pribadi bersatu. Gajah Pancasila, agunan bertumbuh, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila satu negara, rakyat nikmat bersentosa, pribadi bersatu. Oke, sekarang tetap pada posisinya. Kita lanjut ice breaking supaya semakin semangat, semakin siap memulai pelajaran hari ini. Ya, boleh agak ke samping, Nak. Yang leluasa bergerak, stop posisi. Aram san san, aram san san, guli 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 ram san san, arobi arobi guli 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 ram san san, arobi arobi guli 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 ram san san.
tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya semua. Sekarang kita kembali ke posisi siap belajar. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Ya, materinya norma dalam kehidupanku. Ya, ini yang kita akan pelajari adalah norma dalam kehidupanku. Ya, oke. Adapun tujuan pembelajaran kita, ya, manfaat yang akan anak-anakku sekalian peroleh setelah belajar materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalian akan bisa menjelaskan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat membedakan berbagai macam norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalian dapat membedakan macam-macam norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan contoh penerapan dan pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan ada contoh apa saja itu penerapannya, sekaligus contoh pelanggarannya, ya, pelanggaran norma. Oke, sudah mengerti ya? Baik. Nah, sekarang kita mengingat sejenak materi sebelumnya, ya, tentang aturan-aturan yang perlu kita ketahui. Sekarang Ibu Guru bertanya dulu, apakah itu aturan? Ternyata semuanya masih ingat ya. Oke, karena mengacungkan tangan. Oke, sekarang coba apa itu aturan? Kita jawab dulu sama-sama. Apa itu aturan? Aturan adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi atau dilaksanakan. bagus sekali, ya. Aturan adalah sesuatu yang harus kita patuhi dan harus kita laksanakan. Betul itu, anak Adam? Iya, oke. Ada lagi? Apa itu aturan? Faisa, ya Faisa, nak. Aturan adalah norma. Bagus, betul. Aturan itu adalah norma. Ya, Adillah, silakan, nak. Adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jika melanggar akan mendapatkan sanksi-sanksi. Luar biasa. Jawabannya bagus sekali. Ya, aturan adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan, tapi jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Iya, betul. Ya, aturan itu harus kita laksanakan. Namun ada konsekuensinya jika kita melanggar dari aturan itu. Nah, sekarang Ibu Guru punya sebuah permasalahan, ya. Ibu Guru punya permasalahan. Ibu Guru mau minta tolong pada anak-anakku semua, bantu Ibu Guru untuk pecahkan permasalahan yang Ibu Guru punya ini. Ya, kita simak sama-sama videonya. Oke? Boleh diperhatikan baik-baik dengan seksama permasalahan apa yang Ibu punya ini ya. Oke, ini berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan norma yang akan kita pelajari nantinya. Siap? Oke. Siapa yang masih ingat tadi tentang
aturan-aturan apa saja yang ada di sekitar kita. Alif, apanya? Ya, aturan rambu lalu lintas, berarti aturan dalam berkendara. Ya, betul. Oke, sekarang anak murid kelas 2 sekolah dasar di Luwu, Sulawesi Selatan merawat ibunya yang sedang sakit. Bahkan ia kerap terlambat ke sekolah karena harus menyiapkan sarapan dan mengurus ibunya. Beginilah keseharian Nur Aina, murid kelas 2 sekolah dasar di Desa Tampulia, Kecamatan Bukor, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tidak seperti siswa lainnya, sebelum berangkat ke sekolah, Nur Aina harus memasak, membersihkan rumah, dan menyiapkan segala kebutuhan bagi ibunya yang tengah sakit. Dengan penuh kasih sayang, gadis cilik ini merawat ibunya yang telah sakit sejak 6 tahun lalu. Pemirsa, memasuki peringatan Maulid Nabi pada hari Senin nanti, ini ada beragam tradisi unik yang diberikan untuk memeriahkan Maulid Nabi ini, yaitu warga di Cilacap, Jawa Tengah, ini membagikan ember kepada jemaah di desa. Ember tersebut ini berisi souvenir, kemudian makanan dan juga hasil bumi. Berbagai cara dilakukan warga dalam memeriahkan Maulid Nabi Muhammad di Desa Datar, Kecamatan Gayuluhur, Cilacap, Jawa Tengah. Ribuan warga memadati tempat digelarnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang unik dalam acara kali ini. Panitia Maulid Nabi membagikan ribuan ember yang berwarna dan bentuk sama kepada jemaah yang hadir. Dalam ember tersebut berisi makanan ringan, sembako, alat dapur, dan souvenir lainnya. Aksi tidak patut antara seorang siswa terhadap guru di Yogyakarta viral di media massa. Namun perlakuan tidak sopan itu berakhir damai setelah siswa meminta maaf pada gurunya. Pihak sekolah disaksikan kepolisian setempat memediasi seorang siswa yang sempat mendorong guru Sugiarto di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Siswa yang berlaku tidak sopan itu akhirnya meminta maaf kepada sang guru. Polisian menyatakan insiden ini telah diselesaikan secara internal. Sang siswa menyampaikan penyesalan atas sikap yang tidak sopan dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya. Oke. Ya. Dari tayangan video tadi, ada berapa permasalahan yang Ibu sajikan tadi dalam video? Ada 4 ya, video 1, video 2, video 3, dan video 4. Ya, ini tentang norma-norma ya, penerapan dan pelanggaran yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Baik, anak-anakku, sebelum mengerjakan ini ya, tugas, Ibu Guru akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Ini kelompok 1, Alif. Siapa ketua kelompoknya di sini ya? Adam. Adam dengan siapa nanti?
wakilnya? Ya, Alif. Oke. Bukan Rara. Oke. Berarti ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kelompoknya Nadia dan Fatih. Siapa ketua kelompoknya? Fatih? Ya. Wakilnya Nadia. Oke. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3 yang ini. Siapa ketua kelompoknya, Nak? Dila. Wakilnya Aisyah. Oke. Nah, anak-anakku, Ibu Guru akan membagikan lembar kerja ya. Ini berhubungan dengan permasalahan yang ada di video tadi. Silahkan anak-anakku analisis ya, dianalisis, kemudian ditulis nama anggotanya terlebih dahulu ya. Ada petunjuk penggunaan LKPD ya, ada petunjuknya, cara mengisinya ada. Kemudian silahkan dibaca dengan benar, berdiskusi dengan kelompoknya. Ini jawabannya harus diselesaikan secara berkelompok ya, diskusi kelompok. Bukan cuma tugasnya ketua dan wakil, tapi semua anggota harus terlibat ya. Oke? Kelompok 1 silahkan dibaca Nak petunjuknya ya, baca baik-baik. Kemudian kelompok 2 dibaca dulu petunjuknya Dina. Ingat berdiskusi, semua harus aktif ya. Bantu ketua dan wakilnya sumbangkan idenya, sarannya, pendapatnya tentang permasalahan yang tadi. Kelompok 3 dibaca baik-baik Nak petunjuknya ya. Semua harus bekerja ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, boleh silahkan bertanya pada Ibu Guru. Ya. Iya. Jadi siapa ketuanya Nak? Ini Alif, ketuanya, Rara, wakilnya. Ya, yang presentasi nanti. Oke. Silahkan berdiskusi. Kalau ada yang kurang jelas, bertanya ke Dina. Mintai pendapatnya juga Aswar. Toh? Aman, kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan Nak? Silahkan berdiskusi ya. Ada yang mau ditanyakan kelompok 3 Nak?
Ya kalau kita ini tuh nak dituliskan apa yang kita amati dari video, mulai apa tadi video pertama sampai kasus video pertama itu diceritakan. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas no? Oke, yang ini dia coba ibu baru lihat. Gila, kalau menurut ini kelompok 3 tuh yang kasus 4 ini, video 4, menurut itu termasuk norma apa itu? Bisa norma masuk bisa norma masuk ke norma kesopanan, bisa masuk ke norma kesusilaan. Tapi kalau misalnya ini kita golongkan, ditanya kita lebih pilih satu, misalnya kita lebih condong kemana? Lebih ke norma kesopanan. Kesopanan, bukan kesusilaan. Tapi ini kan iya. Menurut kita kenapa dimasukkan golongan norma kesopanan? Kenapa disebut norma kesopanan? Enggak. Ini. Norma. Kalau yang norma yang video kedua tadi itu bukan norma kesusilaan. Kenapa dibilang norma hukum? Oh, platnya tidak terpasang dengan baik. Apalagi pelanggarannya.
Nah, yang itu ditulis semua di situ. Di video kedua. Kan disuruh ke anak tuh iya. Apa tadi? Pokoknya apa yang kita lihat itu tadi diceritakan kembali. Kelompok 2 bagaimana, Nak? Ya. Jelas semuanya tadi videonya kan? Ya. Yang membagikan Ya. Oke, bagaimana? Oke. Sambil ini menunggu kelompok yang lain selesai, persiapkan diri untuk presentasi di depan ya. Perwakilan kelompok saja yang mewakili. Kenapa Dila? Oke. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, silakan. Kelompok 1 siap presentasi ya. Ya tahu, mantap. Siapa presentasi di depan? Oke, Pak Ketua dengan Ibu Ketu. Hah? Iya. Oh iya betul, Dek. Bu RT dengan Pak RT. Yang kita anu lagi boleh itu nggak boleh nah saling ngejek-ngejek. Kalau saling mengejek begini melanggar norma apa itu? Norma? Norma? Oke. Bagaimana kelompok 2 Nak? Oke, ya silakan dikerjakan Nak. Oke. Sekarang kita siap-siap presentasi ya. Ibu Guru kasih kesempatan yang pertama untuk kelompok 1 ya, mempresentasikan hasil diskusinya tentang analisis norma yang ada dalam tayangan video tadi. Oke, bagaimana kelompok 2 Nak? Oke. Kelompok 1 bisa siap-siap di atas nih. Nah, nanti sudah ditulis nama kelompoknya. Ya. Siapkan mic. Ini untuk presentasi ya. Oke, udah? Oke. Baik. Sekarang perhatikan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita sambut kelompok 1. Ya, silakan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun nama anggota kelompok kami adalah Faiza, Rara, Bisa. Azahra, Adam, Alif, dan Aswar. Ya. Amati video dan ceritakan kembali video yang telah ditampilkan, serta tentukan jenis norma yang berlaku. Video 1. Norma kesusilaan. Seorang anak yang berumur 8 tahun. Alasan, karena ibunya yang sedang sakit selama 6 tahun. Video 2. Norma hukum. Seorang pengendara. Alasan, karena tidak mematuhi aturan rambu lalu lintas dan plat motornya tidak terpasang baik. Video 3. Norma agama. Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan, karena Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan panitia Maulid Nabi menyediakan ribuan ember untuk diberikan kepada jamaah yang sempat hadir. Video 4. Norma kesopanan. Murid berlaku tak sopan karena seorang murid sempat mendorong gurunya dan menyesal karena perbuatannya. Oke, demikian sudah selesai ya? Ya, demikian presentasi kelompok 1. Jika ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tayangan video dan pembahasan dari kelompok 1, silahkan Ananda bisa bertanya dengan mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Oke? Dila. Oke. Kelompok 3 dulu, Dina. Oke. Mengapa video 1 digolongkan sebagai norma kesopanan? Karena berkaitan dengan sikap berbuat baik kepada sesama dan berbakti kepada orang tua. Ya, menurut kelompok 1 ya, video ke-1 tadi itu termasuk norma kesusilaan karena berkaitan dengan berbuat baik kepada sesama dan berbakti kepada orang tua. Ya, bagaimana? Dila, bagaimana nak? Bisa dipahami, bisa diterima jawabannya? Oke. Tadi di kelompok 2 ada Ananda Akila yang mengacungkan tangan. Oke, silakan nak Akila. Ya, Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. ya. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Menurut kelompok 1, norma kesusilaan itu. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana? Apakah sudah bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Sudah ya, paham ya? Oke. Sudah, masih ada pertanyaan atau masih ada? Oke, karena tidak ada yang mengangkat tangan, tidak ada yang mengacungkan tangan, berarti semua sudah paham nak apa yang kita presentasikan tadi ya. Berarti untuk presentasi kelompok 1 kita beri aplaus yang meriah. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya nak. Ya. Oke, berikutnya penampilan berikutnya oleh kelompok 2. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah untuk presentasi kelompok 2. Ayo silakan. Sini. Fatih dengan Nadia. Siapa? Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Adapun nama anggota kelompok kami adalah Muhammad Al-Fatih, Nadia, Al, Mutia, Risma, dan Akila. Oke. Setelah mengamati tayangan video, gambar, analisis macam-macam norma yang ditampilkan dari video tersebut. Video 1. Norma kesusilaan. Terlihat seorang bocah perempuan berumur 8 tahun merawat ibunya yang sedang sakit selama 6 tahun. Video 2. Norma hukum. Seorang lelaki yang menaiki motornya hampir terjatuh dan melanggar lampu lalu lintas dan melawan arah. Video 3. Norma agama. Seorang desa mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW dan membagikan ambar berisi makanan ringan dan sembako. Video 4. Norma kesopanan. Seorang anak sekolah mendorong gurunya sampai terjatuh dan dia menyesalinya dan meminta maaf. Oke, sudah ya? Sudah selesai. Oke, demikian presentasi kelompok 2. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan tentang apa yang dipresentasikan teman kalian di kelompok 2, boleh acungkan tangannya. Oke, Faisah. Faisah, silakan nak kelompok 1. Contoh norma kesopanan lain dari video tadi. Oke, silakan. Jika kita bertemu dengan guru, kita harus mencium tangannya dan budaya tabe-tabe. Ya. Oke. Menurut kelompok 2 ya, contoh norma kesopanan selain dari yang video tadi itu adalah budaya tabe-tabe, kemudian kalau kita lewat depan orang tua ya, pokoknya lewat depannya orang, tabe-tabe, budaya tabe-tabe sebagai orang adat orang timur ya, menjunjung tinggi adat ketimuran kita. Kemudian yang apa lagi tadi nak? Ketika bertemu dengan guru, katanya kita harus cium tangan, berarti salam ya, salam. Boleh sapa ibu guru, cium tangannya. Nah, seperti itu. Bagaimana kelompok 1? Ya. Oke, terima kasih ya. Ada lagi pertanyaan? Dari kelompok 3. Aisyah, silakan nak. Ya. Pertanyaannya, mengapa disebut norma kesopanan? Nah, bukankah itu termasuk norma kesusilaan juga? Video 2 termasuk contoh pelanggaran norma hukum karena berkait dengan pelanggaran lalu lintas tentang keselamatan dalam berkendara. Oh iya, ini termasuk norma hukum karena berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas ya. Apa tadi pelanggarannya nak? Apa tadi pelanggarannya itu? Pelanggaran pusat lalu lintas. Ya, lampu merah diterobos di. Iya. Oke, bagaimana kelompok 2? Kelompok 3? Bisa diterima jawaban dari kelompok 2 ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan? Baik, berarti apa yang disampaikan, dipresentasikan kelompok 2 sudah bisa dipahami dan diterima dengan baik oleh kelompok yang lain. Terima kasih kelompok 2. Kembali kita beri aplaus yang sangat meriah untuk penampilan kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok berikutnya silakan kelompok 3. Perwakilan kelompok Dila dan Aisyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun nama anggota kelompok kami adalah Dilla, Raisya, Amma, Aisyah, Taufan, Rama. Apa yang kamu amati dari video gambar yang telah ditampilkan? Jawab. Video 1. Norma kesusilaan. Karena anak umur 8 tahun merawat ibunya selama 6 tahun lamanya, termasuk norma kesusilaan karena dia sudah berhati nurani. Norma hukum. Karena dia melanggar lampu lalu lintas dan plat nomornya tidak terpasang dengan baik. Norma hukum karena dia melanggar aturan berkendara. Sebelah situ Kilo. Norma agama karena dia telah meriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW dan membagikan ember yang berisi makanan ringan. Norma agama karena dia telah meriahkan Maulid Nabi. Norma kesopanan karena dia telah meminta maaf kepada gurunya dengan kesalahannya, telah mendorong gurunya dan jatuh, termasuk norma kesopanan karena dia telah meminta maaf gurunya. Oke, selesai? Oke, baik. Anak-anakku, demikian presentasi kelompok 3. Jika ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan video tadi, dengan permasalahan yang dibahas oleh kelompok 3, silahkan jika ada yang bertanya, Nak. Rara, kelompok 1. Ya, silahkan, Nak. Contohnya norma kesusilaan, ya. Selain video tadi, menurut Kak. Berkata jujur, Berkata berbuat jujur, baik, berbuat baik. Berkata tidak jujur, menyontek tidak menyontek, berkata kepada jujur, sesama. berbuat baik kepada sesama. Oke, bagus, ya. Bagaimana kelompok 1, Nak? Oke. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, silahkan Risma. Menurut Anda, apakah video keempat bisa digolongkan dalam pelanggaran norma kesusilaan? Ya, video keempat itu apakah bisa digolongkan dalam pelanggaran norma kesusilaan? Menurut saya, video 4 lebih mengarah ke norma kesopanan karena berkaitan dengan etika sopan santun siswa terhadap gurunya. Oke, bagaimana kelompok 2, Nak? Oke, masih ada pertanyaan? Ya, pertanyaan dan jawaban yang sangat bagus ya dari setiap kelompok. Baik, untuk presentasi kelompok 3 sudah cukup. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk presentasi kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya, Nak. Ya, silakan kembali. Oke, baik, anak-anakku sekalian, ya. Setelah memecahkan beberapa permasalahan yang ada di video tadi, nah sekarang perhatiannya ke sini. Norma, ya, norma. Norma itu adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi norma itu adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman kita untuk berperilaku, ya. Kemudian macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada norma kesopanan, kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Baik, norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia, sehingga kita dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Contohnya, bersikap jujur, ya, perbuatan yang baik, dan tidak mengambil hak orang lain. Kita menemukan pulpen yang jatuh, kemudian menemukan uang jatuh di jalan,
Apakah itu hak kita atau bukan? Bukan. Berarti kita tidak boleh mengambil, ya, tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Lalu, norma kesopanan, yaitu norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup masyarakat. Tata caranya masyarakat yang ada di sekitar kita, ya. Nah, ini sebagai kita orang timur ya, mengucapkan salam, berpakaian sopan, kemudian menyapa guru saat bertemu, ya. Apalagi Bu Guru ini kan matanya kurang jelas ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Ibu Guru, sapa-sapa maki Ibu Guru, ya. Ibu, Assalamualaikum. Oh, ada yang sapa kayak ini. Oh, anakku. Toh? Nah, kemudian mengucapkan kata permisi ketika melewati orang lain, budaya tabe-tabe, ya. Kita lewat depannya orang tabe. Nah, kita begitu orang Sulawesi, toh? Nah, kemudian norma berikutnya adalah norma agama. Seperangkat aturan yang bersumber dari kitab suci, berisi perintah, larangan, dan anjuran Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Kita orang Muslim, Islam, sholat 5 waktu Ki. Yang Kristen rajin beribadah, ibadah minggu ya, dan lain-lainnya yang agama lain. Kemudian tidak mencuri, ya, tidak boleh mencuri, ini ketentuan larangan dari Allah. Kemudian menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, menghormati orang yang beribadah, tidak ribut pada saat ada orang yang sholat, tidak ribut, tidak mengganggu pada saat agama Kristen misalnya ya, agama orang lagi beribadah hari Minggu, tidak boleh diganggu, diberi kesempatan, jangan diajak main pada saat mereka mau beribadah, ya, oke. Berikutnya norma hukum. Yang terakhir ini adalah norma hukum. Adalah seperangkat aturan yang mengikat seluruh warga negara serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi yang tegas. Ya, contohnya mematuhi peraturan lalu lintas tadi dan membayar pajak. Ya, oke, sangat jelas tadi. Banyak contoh penerapan tadi di dalam video ya. Ada juga pelanggaran. Setuju ya? Oke. Nah, untuk hari ini sebelum Ibu Guru menutup acara kegiatan pembelajaran kita, Ibu Guru akan menguji pengetahuan kalian melalui soal-soal evaluasi. Ini soal individu. Silakan dikerjakan, siapkan pulpennya. Oke. Silakan dikerjakan. Ini penilaian pengetahuan sampai di mana kalian bisa memahami materi yang Ibu Guru berikan. Oh ya. Ini. Tabel. Ya. Tabel. Oke, silakan. Saya minum dulu Alif ya. Haus ibu.
Dibaca baik-baik. Sudah? Tuh. Sudah minat telepon? Aisyah sudah? Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah, Nak? Kelompok 2 bagaimana, Nak? Ya? Oke. Oke. Ya. Ya? Sama ya. Oke. Baik, alhamdulillah semua sudah mengerjakan soal tes pengetahuan. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, ya, mari kita refleksikan kegiatan kita, ya. Apa yang kalian rasakan setelah belajar materi ini, ya. Setelah belajar video permasalahan yang tadi, ya, menyelesaikan menganalisis video. Adakah yang bisa bantu ibu apa yang kita rasakan setelah melakukan kegiatan tadi? Siapa mau refleksi? Oke, Sahra. Apa yang kita rasakan, Nak? Saya sudah bisa tahu tentang contoh-contoh melalui tayangan video tadi. Ya, Sahra bisa, dia merasa senang ya. Sahra merasa senang karena Sahra bisa tahu tentang norma dengan adanya video yang ditayangkan tadi, ya. Ya, oke. Siapa lagi, Nak? Mutia dulu ya. Oke, Mutia. Bagaimana perasaan tak, Nak? Saya juga senang dan saya bisa mengerti Hah? tentang video. Iya, Sahra senang. Sahra bisa lebih mengerti melalui tayangan video tadi, ya. Ada contoh-contohnya melalui video. Jadi Mutia bisa lebih mengerti. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Perasaan tak Dila bagaimana, Nak? Saya sudah tahu macam-macam. Nah, Dila senang karena sudah tahu macam-macam norma melalui tadi kegiatan pembelajaran kita, ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, yang setuju, ya, jika kalian merasa senang dengan apa yang kita lakukan hari ini, unjuk tangan. Nah, setuju semuanya senang? Senang. Setuju semuanya paham? Ya, oke, baik ya. Silahkan diturunkan tangannya, ya, ya benar. Melalui video tayangan tadi, Ibu Guru sudah menampilkan beberapa contoh penerapan, ada juga contoh pelanggarannya. Dari situ anak-anakku bisa membedakan,
Yang mana ini pelanggaran norma? Nah, norma apa yang dilanggar ini? Norma apa yang sedang diterapkan ini dalam video? Nah, baik. Mari kita tarik sebuah kesimpulan ya tentang apa yang kita pelajari hari ini ya. Apa yang kalian dapatkan manfaatnya, apa yang kalian dapat simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya. Siapa yang mau simpulkan? Ada ya? Oke, Adam, silakan nak. Norma adalah segala aturan yang harus kita patuhi atau dilaksanakan. Norma adalah segala aturan yang harus kita patuhi dan laksanakan. Bagus sekali ya, ya. Itu benar. Nah, aturan itu memang sebuah segala sesuatunya yang harus memang kita laksanakan, kita patuhi, ya. Apalagi nak, Rahma, ya. Rahma silakan nak. Ya, ada 4 macam. Yang pertama, Norma kesusilaan, ya, norma kesopanan, ya, norma agama, ya, hukum. norma hukum. Oke, bagus. Ya, berarti Rahma sudah paham tentang macam-macam norma. Kesimpulan dari Rahma, ada 4 macam norma yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat adalah norma hukum. Oke, ada yang mau menambahkan lagi kesimpulannya? Taufan, bagus. Ya. Bagus. Ya, norma itu harus ada supaya kehidupan kita menjadi lebih teratur, ya. Nah, sekarang ada yang bisa bantu Ibu Guru menyebutkan contoh-contoh satu saja. Norma kesopanan satu contohnya, norma kesusilaan satu contohnya, norma hukum satu contohnya, dan norma agama satu contohnya. Boleh satu-satu saja, satu orang satu contoh norma. Ya, Alif silakan nak. Kesopanan, Ya. tabe-tabe. Norma kesopanan budaya tabe-tabe, bagus. Ya, Dila silakan nak. Norma agama melaksanakan ibadah. Oke, norma agama melaksanakan ibadah ya, termasuk kita sebagai umat Islam ya, berarti kita harus apa Dila? Iya, betul, melaksanakan sholat 5 waktu ya. Nah, betul sekali. Kemudian contoh yang berikutnya, norma apa lagi? Ada yang bisa unjuk tangan? Fatih, silakan nak. Norma kesusilaan contohnya bersikap baik kepada sesama. Bagus ya. Bersikap baik, tidak memandang siapapun itu. Bilang, dede orang miskin. Jangan maki deh. Tidak boleh ya, berarti itu pilih-pilih, artinya harus kita berbuat baik kepada siapapun. Ada kita ketemu orang susah dibantu, ya seperti itu. Tidak memandang bulu, ya siapapun itu. Meskipun dulunya dia berbuat tidak baik sama kita, karena ini dari hati nurani kita, harus kita bantu. Ya, apalagi nak? Satu lagi ya normanya. Satu lagi norma apa tadi yang terakhir? Norma? Oke, silakan nak Rara. Ya, tidak melanggar rambu lalu lintas ya. Seperti tayangan yang video tadi itu contohnya penerapan atau pelanggaran? Iya, pelanggaran. Betul ya, pelanggaran. Dalam berkendara ada aturannya ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga diatur, diikat oleh aturan. Harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi berarti akan ada sanksi. Betul sekali. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi kita hari ini ya cukup
sekian untuk pembelajaran berikutnya. Ibu guru harap kalian belajar tentang sanksi ya. Tentang sanksi apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita melanggar aturan atau norma ya. Tolong dipelajari baik-baik di rumah, sanksi apa yang akan kita dapat jika melanggar norma hukum, melanggar norma agama, kemudian melanggar norma kesopanan, melanggar norma kesusilaan ya. Dibaca-baca buku tak ya. Nah, supaya pada pembahasan berikutnya kita akan tanya jawab lagi ya, penyampaian materi berikutnya akan Ibu share juga di grup supaya yang tidak hadir hari ini bisa tahu ya. Nah, untuk anak-anakku yang tidak hadir hari ini, mungkin Ibu Guru akan sampaikan ya secara langsung ke walinya, orang tuanya, langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil supaya teman tak tidak tertinggal pelajaran. Ya, setuju? Setuju. Ya, boleh anak-anakku juga sampaikan, tadi kita belajar ini di sekolah, ya. Supaya dia ada gambaran, kasihan. Nanti kalau misalnya selepas dari ini, jika kalian punya ada waktu ya, kita jenguk teman kita yang sedang sakit. Boleh ya? Ya, boleh. Kita doakan supaya dia tetap semangat, tetap merasa dirinya itu perhatiannya teman-temanku, senangnya itu kalau datang toh apalagi kalau ditanyakan kabarnya, bagaimana kabar sakit ki bede toh. Nah, oke. Anak-anakku sekalian, untuk materi kita hari ini cukup sekian ya. Ibu guru ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa. Satu kelas bisa berdiskusi dengan baik ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya tadi aktif semuanya ya. Untuk itu Ibu guru minta kalian memberikan tepuk tangan untuk kita semua. Ayo kita tepuk tangan yang sangat meriah. Ya, baik anak-anakku sekalian, Ibu akhiri ya dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.